Silakan masuk Ibu. Silakan duduk Ibu. Selamat pagi Ibu. Pagi Bu Bidan. Apa kabar hari ini Bu? Alhamdulillah saya baik Bu. Alhamdulillah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bidan Sari. Saya yang bertugas pada pagi hari ini. Apakah ada yang bisa saya bantu Bu? Jadi gini Bu, saya datang ke sini mau konsultasi mengenai KB Bu, karena saya berpikir dengan suami saya kalau untuk menunda lagi ingin mempunyai anaknya Bu. Baik Ibu, itu langkah yang sangat tepat untuk Ibu. Sebelumnya saya catat dulu Bu, nama Ibu dengan Ibu siapa? Nama saya Ibu Fatimah Bu. Ibu Fatimah, umurnya Umur saya 27 tahun. 27 tahun, pekerjaannya Bu? Untuk saat ini saya masih ibu rumah tangga. Alamatnya? Alamatnya di Desa Sukaraya, Desa Sukaraya. Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi. Baik Ibu, senang sekali Ibu bisa datang untuk berkonsultasi dengan saya. Jadi Ibu, perencanaan keluarga itu sangat penting ya Bu, untuk kesehatan keluarga, anak, dan juga keluarga secara keseluruhan. Saya akan membantu Ibu untuk memahami berbagai pilihan alat kontrasepsi ya Bu, agar Ibu bisa memilih yang sesuai dan tepat untuk Ibu. Jadi, boleh saya tahu Bu, apakah ini pertama kalinya Ibu menggunakan alat kontrasepsi? Iya Bu, jadi ini pertama kali saya. Jadi saya masih bingung dan nggak tahu harus kayak gimana. Baik Ibu, sebelum kita bahas lebih lanjut lagi, saya ingin menanyakan terlebih dahulu ya Bu, apakah Ibu memiliki riwayat alergi, diabetes, atau hipertensi Bu, atau penyakit lainnya? Alhamdulillah Bu, sejauh ini saya nggak ada apa-apa. Alhamdulillah, baiklah Bu. Mari kita mulai dari jenis-jenis alat kontrasepsi ya Bu. Secara umum ada 4 jenis alat kontrasepsi dalam kelompok besar. Yang pertama ada metode sederhana, yang kedua ada metode alamiah, dan ketiga ada metode modern dan kontrasepsi darurat ya Bu. Jadi saya akan membantu Ibu untuk menjelaskan lebih lanjut lagi. Jadi yang pertama ada metode sederhana. Jadi metode ini yang biasa kita sebut dengan metode tradisional. Contohnya ini seperti saat senggama terputus, jadi menghentikan hubungan sebelum ejakulasi Ibu. Yang kedua ada menghitung masa subur Ibu, dan menghindari hubungan saat masa subur. Tapi tingkat kegagalannya cukup tinggi Bu, karena sangat tergantung pada kedisiplinan dan pemahaman pasangan tentang siklus subur. Oh begitu ya Bu, jadi masih bisa hamil ya Bu kalau misalnya kita salah hitung. Betul sekali Bu, jadi risiko kegagalannya itu cukup besar, apalagi jika siklus menstruasinya tidak lancar itu atau tidak teratur. Yang kedua ini ada metode alami. Jadi metode alami ini atau biasa kita sebut dengan kesadaran masa subur. Ini lebih ilmiah dibanding metode sederhana karena ada pencatatan hariannya Ibu. Caranya seperti ini: memantau lendir septik saat subur, lendir lebih encer dan licin seperti putih telur Ibu, mengukur suhu basal tubuh setiap pagi, suhu naik setelah ovulasi. Metode ini tanpa efek samping dan alami, tapi butuh ketekunan dan akurasi tinggi ya Bu. Ini lebih cocok jika Ibu dan pasangan siap untuk memantau setiap hari dan punya siklus yang relatif teratur Ibu. Oh kalau gitu berarti ya Bu, apalagi kalau sama kesibukan, saya jadi takut salah hitung kalau kayak gitu Bu. Memang perlu ketelitian ekstra Bu, jadi tapi beberapa pasangan yang konsisten bisa berhasil kok Bu dengan baik. Ketiga, ada metode modern yang terbagi menjadi 2, ada yang non hormonal dan juga ada yang hormonal. Yang metode non hormonal ini seperti kondom pria dan wanita, melindungi dari kehamilan, dari infeksi menular seksual. Yang kedua ada IUD Bu, IUD ini alat kontrasepsi dalam rahim, yang non hormonal dan ada juga yang hormonal, bisa bertahun sehingga 10 tahun. Jadi metode hormonal ini seperti pil HB, kombinasi mengandung estrogen dan progestin, atau pil progestin saja Bu, cocok untuk ibu yang sedang menyusui. Suntik HB ada yang 1 bulan, ada juga yang 3 bulan Ibu. Ada juga implan atau bisa disebut dengan susu KB ya Bu. Jadi dipasangnya itu di lengan, efektif hingga 5 tahun Ibu. Semua metode ini punya efektivitas tinggi Bu dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan Ibu. Apakah Ibu ingin memiliki kontrasepsi jangka pendek atau jangka panjang Ibu? Kalau saya mau hitung gitu Bu, ada nggak sih saran yang cocok buat saya? Baik Ibu, kalau Ibu tidak mau menghitung atau
aku salah hitung itu ibu lebih memilih alat kontrasepsi jangka panjang aja ibu, karena alat kontrasepsi jangka panjang ini sangat praktis. Contohnya ini seperti implan, IUD atau suntik 3 bulan ibu. Jadi kalau ingin diberhentikan juga bisa bu, tanpa prosedur pil KB juga pilihan, tapi memang harus rutin ya bu, minum tiap harinya. Jadi bu, yang keempat ini ada alat kontrasepsi darurat. Jadi metode terakhir ini adalah kontrasepsi yang digunakan jika ibu berhubungan seks terjadi tanpa alat perlindungan, lupa pakai KB atau kondom bocor. Pil ini harus diminum maksimal 72 jam ya bu setelah berhubungan, dan semakin cepat diminum semakin efektif. Tapi ini tidak dianjurkan ya bu untuk penggunaan rutin karena bisa menyebabkan gangguan siklus head. Oh, kalau begitu kalau misal saya lupa pasang KB atau hal yang tidak terduga bisa klik aja ya bu? Benar ibu, tapi sebaiknya hanya untuk keadaan darurat saja ya bu. Untuk jangka panjangnya tetap disarankan memilih metode yang rutin dan lebih stabil ya bu. Sekarang kira-kira ibu ada gambaran nggak mau metode alat kontrasepsi yang mana yang sesuai dengan kebutuhan dan gaya hidup ibu? Tapi saya intinya yang gak hidup sih bu, terus juga gak perlu setiap hari, tapi juga bisa cepat berhenti kalau misalnya saya pengen hamil lagi gitu bu. Tapi saya takut kalau disuntik. Kalau begitu, ibu bisa mempertimbangkan implan atau IUD saja bu. Keduanya efektif jangka panjang, tidak perlu diingat setiap hari, dan bisa dihentikan kapan saja jika ingin hamil. Kita bisa lakukan pemeriksaan lanjutan untuk pastikan mana yang paling sesuai dengan kondisi ibu saat ini. Oh baiknya kalau begitu sepertinya saya tertarik sama yang IUD bu, tapi saya mau dikasih waktu untuk dipikir-pikir lagi ya kalau boleh bu. Tentu saja boleh dong bu, pilihan kontrasepsi adalah hak ibu dan harus diputuskan dengan pasangan.